Etnis Tionghoa telah menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia, terutama selama masa kemerdekaan. Bagaimana sikap politik mereka di tengah perjuangan ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Video kali ini akan mengungkap peran etnis Tionghoa selama era kemerdekaan. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya tentang sejarah Indonesia. Latar belakang sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa telah tinggal di Nusantara selama berabad-abad. Awalnya, mereka datang sebagai pedagang dan kemudian menetap di berbagai wilayah. Pada masa penjajahan Belanda, mereka sering ditempatkan di posisi menengah antara pribumi dan Eropa, yang menciptakan ketegangan sosial tetapi juga memperkuat identitas mereka sebagai kelompok yang unik. Kehadiran mereka membawa pengaruh besar dalam perdagangan dan ekonomi lokal. Mereka dikenal sebagai pedagang ulung dan memainkan peran penting dalam menghubungkan perdagangan internasional dengan pasar lokal. Namun, kebijakan rasial Belanda seringkali menciptakan diskriminasi yang memperumit posisi mereka di masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang, banyak etnis Tionghoa yang mengalami kekerasan dan penderitaan. Kondisi ini mempersulit posisi mereka saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Komunitas Tionghoa harus menentukan sikap, mendukung kemerdekaan Indonesia atau menjaga hubungan dengan kolonial Belanda yang mungkin kembali. Masa awal kemerdekaan, perjuangan dan ketidakpastian. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, situasi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Komunitas Tionghoa menghadapi dilema besar dalam menentukan sikap politik mereka. Banyak yang menunjukkan dukungan terhadap Republik Indonesia dengan berbagai cara, baik secara politik maupun finansial. Salah satu organisasi penting yang mendukung kemerdekaan adalah Partai Tionghoa Indonesia, PTI. PTI berusaha mempromosikan integrasi antara Tionghoa dan pribumi, menunjukkan bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Namun, ada juga organisasi yang lebih konservatif seperti Chonghua Hui, CHH, yang cenderung menjaga hubungan dengan Belanda. Kontribusi mereka dalam revolusi fisik sangat beragam. Banyak dari mereka yang menyediakan dukungan logistik dan finansial bagi tentara Republik, serta beberapa yang terlibat langsung dalam pertempuran melawan tentara Belanda. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga sebagian kecil yang memilih bersikap netral atau mendukung Belanda karena ketakutan akan ketidakstabilan. Peran dalam revolusi fisik. Peran Liem Kun Hian, seorang pemimpin PTI, menjadi salah satu contoh nyata kontribusi Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan. Liem Kun Hian aktif berjuang di ranah politik untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, banyak pebisnis Tionghoa yang menggunakan kekayaan mereka untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Para pebisnis ini tidak hanya mendonasikan uang, tetapi juga mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang berkontribusi pada perjuangan. Misalnya, mereka mendirikan rumah sakit dan sekolah untuk membantu rakyat yang terluka dan anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Ini menunjukkan betapa kuatnya dukungan mereka terhadap Republik Indonesia. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Banyak yang menghadapi ancaman dan kekerasan dari berbagai pihak yang curiga atau tidak mempercayai mereka. Tetapi, semangat mereka untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia tidak pernah pudar, meskipun harus melalui berbagai rintangan dan tantangan. Masa pasca kemerdekaan, integrasi dan tantangan. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, tantangan baru muncul bagi komunitas Tionghoa. Pemerintah Indonesia yang baru berdiri berusaha membangun negara yang bersatu tanpa memandang latar belakang etnis. Namun, ketegangan sosial dan ekonomi seringkali memperumit proses integrasi. Sikap politik etnis Tionghoa pada era ini terbagi antara mereka yang mendukung integrasi penuh ke dalam masyarakat Indonesia dan mereka yang merasa lebih aman dengan mempertahankan identitas Tionghoa. Pemerintah Indonesia sendiri mengadopsi kebijakan yang kadangkala ambivalen. Di satu sisi, mereka mendorong asimilasi, tetapi di sisi lain, kebijakan ekonomi dan sosial seringkali mendiskriminasi komunitas Tionghoa.
Salah satu kebijakan kontroversial adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 yang melarang perdagangan retail oleh non-pribumi di luar ibu kota provinsi. Kebijakan ini memaksa banyak pengusaha Tionghoa untuk menutup usaha mereka atau bermigrasi ke kota-kota besar, yang menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi komunitas Tionghoa di pedesaan. Partisipasi dalam politik nasional. Dalam ranah politik, etnis Tionghoa menghadapi banyak hambatan. Meskipun mereka aktif dalam berbagai partai politik, seperti Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Komunis Indonesia, PKI, dan Partai Sosialis Indonesia, PSI, representasi mereka di parlemen dan posisi pemerintahan tetap terbatas. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya stereotip negatif dan prasangka yang meluas di masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Namun, ada beberapa tokoh Tionghoa yang berhasil menonjol dalam politik nasional. Misalnya, Zhou Hanxiang, seorang pengusaha dan politisi yang menjadi salah satu tokoh penting dalam Partai Nasional Indonesia. Ia berusaha keras memperjuangkan hak-hak komunitas Tionghoa dan mendorong integrasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia yang lebih luas. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno mengadopsi berbagai kebijakan yang berusaha mengintegrasikan etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan ini seringkali tidak konsisten dan kadangkala kontradiktif. Misalnya, kebijakan yang mendorong asimilasi, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dan sosial komunitas Tionghoa. Sikap politik etnis Tionghoa pada era kemerdekaan adalah refleksi dari kompleksitas identitas dan situasi politik mereka. Sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam menentukan sikap politik mereka. Memahami sejarah etnis Tionghoa pada masa kemerdekaan penting untuk menghargai keberagaman dan dinamika sosial politik di Indonesia. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan solidaritas dalam membangun bangsa yang kuat dan bersatu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang sejarah Indonesia. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya.